Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Al-Farizi, saya mahasiswa sastra Indonesia Universitas Andalas. Baiklah, pada video kali ini saya akan menganalisis sebuah cerpen karya Yeti Aka dengan menganalisis gaya bahasa yang terdapat dalam cerpen Kinoli. Sebelum menganalisis cerpen pada video ini, ini adalah salah satu tugas dari mata kuliah stilistika yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Fadlillah dan Bu Eli Delvia. Pasti semuanya masih belum tahu apa itu stilistika. Menurut Ratna, stilistika adalah ilmu yang berhubungan dengan gaya bahasa. Baiklah, kita tidak akan lama-lama lagi, langsung saja kita lihat stilistika dalam cerpennya Yeti Aka yang berjudul Kinoli. Gaya bahasa mempengaruhi minat pembaca dalam membaca sebuah karya sastra, karena gaya bahasa adalah satu unsur yang menarik dalam sebuah bacaan. Setiap karya sastra tentunya memiliki keindahan gaya tersendiri, sama halnya dengan kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka yang dominan menggunakan gaya bahasa perbandingan. Penggunaan gaya bahasa perbandingan ini tentunya merupakan ciri pengarang dalam menghasilkan karyanya. Sebagian besar karya yang ditulis adalah tentang perempuan. Karena Yeti Aka beranggapan bahwa tidak ada yang menyuarakan isi hati selain perempuan. Melalui kumpulan cerpen Kinoli ini, Yeti Aka memperlihatkan keindahan gaya bahasa yang dimilikinya. Kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka terdiri dari 15 cerpen. Kinoli adalah kumpulan cerpen keempat yang ditulis oleh Yeti Aka. Kenapa memilih Kinoli? Karena memiliki gaya kepenulisan yang khas serta menarik untuk diteliti. Contohnya, bibirnya yang barangkali serupa kelopak mawar, hidup, berani, menyala. Dari contoh terlihat bahwa Yeti Aka memiliki cara tersendiri untuk memperindah tulisannya. Gaya bahasa Yeti Aka sangat unik karena ia menggunakan perempuan yang khas untuk tokoh perempuan. Seperti contoh, ia merasa kehadiran perempuan berbibir merah bara dan mata bagai batu karang di hadapannya. Yeti Aka memilih perempuan sebagai tokoh utama dalam karyanya. Gaya penulisan dari contoh gaya bahasa Yeti Aka sangat unik karena ia menggunakan perempuan yang khas untuk tokoh perempuan. Seperti contoh, ia merasakan kehadiran perempuan berbibir merah bara pada mata bagai batu karang yang di hadapannya. Yeti Aka memilih perempuan sebagai contoh tokoh utama karyanya. Gaya kepenulisan Yeti Aka sangat baik sehingga menghasilkan gaya bahasa yang sangat indah untuk karyanya. Gaya bahasa perbandingan menurut Tarigan terdiri dari 10 jenis. Berdasarkan hasil penelitian data yang dilakukan mengenai gaya bahasa perbandingan dapat dikumpulkan dalam cerpen Kinoli Yeti Aka terdapat 6 jenis gaya bahasa perbandingan. Adapun gaya bahasa yang digunakan yaitu gaya bahasa perumpamaan, metafora, personifikasi, antithesis, pleonasme dan tautologi, koreksio atau eparnotosis. Yang pertama, gaya bahasa perumpamaan adalah gaya bahasa yang membandingkan dua hal yang pada hakikatnya berlainan dengan menggunakan ciri penanda kata seperti ibarat, baik, bagai, umpama, laksana, penaka, serupa. Berdasarkan data yang didapat, penggunaan gaya bahasa perumpamaan dalam cerpen Kinoli karya Yeti Aka dapat dilihat pada cerpen-cerpen berikut: Rumah Keluarga, Ibu Laut, Malina, dan 3 skenario kematian, Naru dan Layang, Saya dan Lelaki yang Menangis. Kinoli tentang anak lelaki yang tinggal satu lorong dengan kami, Pacar, Sore, dan Renyai. Siapa lebih cantik di antara kami? Gaya bahasa perumpamaan merupakan gaya bahasa yang paling banyak digunakan Yeti Aka. Bebas bermain seperti kupu-kupu yang paling tidak seperti teman-temannya, bisa pergi kemana saja tanpa ada menghalangi. Kutipan di atas menggunakan gaya bahasa perumpamaan karena menggunakan kata seperti. Kalimat yang dijelaskan di atas itu menggunakan kata-kata mengibaratkan kebebasan seperti kupu-kupu, di mana seekor kupu-kupu mampu terbang kemanapun. Kata seperti menjelaskan pengumpamaan kebebasan yang diinginkan oleh seseorang dalam kehidupannya. Pengarang melihat bahwa binatang yang dinamakan kupu-kupu adalah binatang yang mempunyai sayap dan mampu terbang. Jadi pengarang melihat keadaan sekitar dan menjadikan kupu-kupu perumpamaannya. Penggunaan gaya bahasa perempuan juga berfungsi untuk memperindah bahasa cerpen agar pembaca bisa memahami maksud
dari pengarang dalam kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka. Selanjutnya, penggunaan gaya bahasa metafora juga digunakan pengarang untuk memperindah tulisannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penggunaan gaya bahasa metafora dalam kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka dapat dilihat dalam cerpen-cerpen berikut, seperti tebing, ibu laut, naru dan layang, tentang delori, pacar, sore, dan renyai. Di beberapa sumber data di atas dapat dilihat gaya bahasa metafora. Gaya bahasa metafora berfungsi untuk memperindah tulisan yang ditulis pengarang. Gaya bahasa metafora juga berfungsi untuk menghibur pembaca agar pembaca merasa tertarik untuk membacanya. Selain itu, gaya bahasa metafora juga berfungsi untuk mengasah kemampuan berpikir pembaca. Berikut kutipan gaya bahasa metafora. Bayangkan kau hanya berhadapan dengan dinding-dinding yang kosong, lemari yang bisu, dan meja kursi yang dingin. Kalimat tersebut adalah gaya bahasa metafora, yang mana gaya metafora adalah gaya bahasa yang membandingkan suatu hal dengan hal yang tidak sebenarnya. Pembandingan yang digunakan merupakan bukan arti yang sebenarnya, seperti lemari yang bisu. Bisu adalah sifat manusia, sedangkan lemari adalah benda yang tidak bernyawa. Jadi pengarang membuat perbandingan baik pada gaya bahasa metafora. Selanjutnya, gaya bahasa personifikasi juga digunakan pengarang dalam tulisannya. Personifikasi adalah gaya bahasa yang melekatkan sifat insani kepada benda yang tidak bernyawa. Penggunaan gaya bahasa personifikasi yang terdapat dalam kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka terdapat pada cerpen-cerpen berikut: Malina dan 3 Skenario Kematian, tentang delori, Kinoli, Malina dalam bus tua, tentang anak yang tinggal satu lorong dengan kami. Dari sumber data tersebut dapat dilihat penggunaan gaya bahasa personifikasi pada kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka menggunakan sifat insani kepada benda yang tidak bernyawa dan ide abstrak digunakan pengarang, seperti pada cerpen tentang anak laki-laki yang tinggal satu lorong dengan kami. Terdapat gaya bahasa personifikasi, terdapat pada contoh bibir merah mudanya amat merekah atas kejutan itu. Kata merekah pada kutipan di atas merupakan sifat benda yang tidak bernyawa. Biasanya merekah adalah pemakaian kata pada bunga. Tetapi pada kutipan ini pengarang menggabungkan kata merah dengan bibir merah muda. Penggabungan kata tersebut dinamakan dengan gaya bahasa personifikasi. Pengarang akan memikirkan bagaimana cara untuk memperindah karyanya, yaitu dengan menggunakan gaya bahasa personifikasi. Penggunaan gaya bahasa personifikasi tidak lepas dari latar belakang kehidupan pengarang. Kemudian, gaya bahasa antitesis juga dapat digunakan dalam tulisannya. Gaya bahasa antitesis adalah gaya bahasa yang memberikan perbandingan antara dua kata. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, gaya bahasa antitesis terdapat dalam kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka terdapat pada cerpen-cerpen berikut: pacar, sore, dan renyai. Sumber data di atas dapat dilihat penggunaan gaya bahasa antitesis karena pengarang menggunakan perlawanan kata sehingga gaya bahasa tersebut berfungsi sebagai perbanding. Selain itu, gaya bahasa antitesis juga berfungsi untuk memperindah tulisan yang ditulis pengarang. Sungguh kau tak akan tahu jika kau tidak berani membuka seluruh pintu dirimu untuk merasakan keajaiban asam dan manis. Dari kutipan di atas terlihat bahwa kata asam dan manis merupakan arti yang berlawanan atau bertentangan. Pengarang seolah-olah memperlihatkan perbedaan antara rasa asam dan manis pada kehidupan. Maka dari itu, gaya bahasa yang digunakan pada kutipan tersebut adalah gaya bahasa antitesis. Dengan penggunaan gaya bahasa tersebut, tulisan Yeti Aka menjadi lebih menarik dan enak untuk dibaca. Selain gaya bahasa terdapat dalam kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka, gaya bahasa tersebut juga memiliki fungsi seperti memperindah tulisan pengarang, menambah ilmu pengetahuan. Penggunaan gaya bahasa selalu dimanfaatkan pengarang untuk membantu dalam menulis karya, terutama dalam menulis kumpulan cerpen Kinoli karya Yeti Aka. Baiklah, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.